selamat datang di Bernard Simamura Tutorial, menyajikan berbagai macam video materi hukum. Selamat menyaksikan. Hukum Administrasi Negara. Topik 39 dari 60 topik. Perlindungan hukum melalui peradilan tata usaha negara. Bagian pertama, kehadiran peradilan dalam dunia modern merupakan satu keniscayaan karena tidak hanya sebagai wujud dari konsekuensi negara hukum modern, yang memang mengharuskan adanya keberadaan peradilan tersebut. Akan tetapi, juga karena kebutuhan atas berkembangnya lalu lintas hukum publik yang memang sangat membutuhkan satu lembaga khusus yang menangani penyelesaian sengketa, baik antara warga maupun pihak penguasa. Luasnya tugas dan fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk melayani masyarakat sangat potensial terjadinya persinggungan antara negara dan kepentingan masyarakat. Hal tersebut terlebih karena adanya Frères Hermesen yang memberikan kebebasan kepada negara dalam penyelenggaraan pemerintah. Ini tentu akan semakin menambah potensi terjadinya persinggungan tersebut. Akibat dari semakin masuknya intervensi pemerintah dalam kehidupan privat masyarakat, semakin sering pula terjadi persinggungan hukum antara keduanya. Menurut Utrecht, masuknya pemerintah dalam kehidupan privat masyarakat menyebabkan tugas pemerintah menjadi sangat luas. Dalam negara hukum modern, perlindungan terhadap kepentingan masyarakat ataupun privat merupakan komitmen yang harus dilaksanakan oleh negara. Oleh karena itu, tidak boleh diabaikan begitu saja walaupun karena alasan kepentingan umum atau kepentingan pembangunan. Untuk menjamin adanya perlindungan serta penyeimbangan antara hak privat masyarakat dan hak publik, diperlukan lembaga hukum yang menjadi tempat perlindungan hukum. Menghadapi kondisi demikian, sangat dibutuhkan kehadiran satu badan peradilan yang secara khusus menangani sengketa antara masyarakat dan pemerintah. Di Indonesia, salah satu lembaga peradilan tersebut adalah PT UN. Kehadiran institusi PT UN dalam sistem peradilan di Indonesia pada prinsipnya juga melaksanakan fungsi-fungsi umum pemerintahan, yaitu memberikan perlindungan, baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Hal itu sebagaimana disampaikan Prajudi. Menurutnya, kehadiran PT UN juga mempunyai fungsi yang lain, yakni menjaga perkembangan hukum administrasi negara itu sendiri. Hal ini dilakukan agar pengembangan dan pemeliharaan administrasi negara selalu tepat menurut hukum, rekatmatik, tepat menurut undang-undang, wetmatik, atau tepat secara fungsional, efektif, dan berfungsi secara efisien. Di samping fungsi tersebut, PT UN juga mempunyai fungsi kontrol. Menurut Sugiyatno Cakranegara, fungsi kontrol yang dijalankan PT UN ini sesuai dengan pidato sambutan Menteri Kehakiman RI dalam menyambut persetujuan DPR terhadap rancangan undang-undang tentang PT UN pada tanggal 20 Desember tahun 1986 sebagai berikut. Sementara itu, kita mengakui pentingnya peradilan tata usaha negara serta menyambut gembira atas kelahirannya. Namun demikian, kita harus menempatkan kehadiran peradilan tata usaha negara tersebut secara proporsional dalam perspektif terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa. Dalam konteks demikian, peradilan tata usaha negara merupakan kontrol represif yudikatif setelah terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau penyalahgunaan administratif. Fungsi kontrol yang dilakukan oleh PT UN tentu akan sangat bermanfaat dalam konteks negara hukum modern yang syarat dengan birokrasi sebab birokrasi yang cenderung korup. Sebagaimana pendapat Lord Acton, tentu perlu lembaga yang mampu melakukan fungsi kontrol represif yudikatif. Apabila birokrasi berjalan tanpa kontrol, hal itu sangat mungkin akan menjadi wilayah yang sangat rawan terhadap penyelewengan, terutama akibat ketidakjelasan di wilayah birokrasi. Ketidakjelasan peraturan-peraturan yang menjadi dasar penyelesaian urusan itu ditambah jumlah biaya yang harus dibayar dan jangka waktu penyelesaiannya mengakibatkan penyelenggaraan jasa hukum tidak efisien, membebani masyarakat, dan menimbulkan ketidakpastian. Pada akhirnya, menurut Ismail Saleh, keadaan itu menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Fungsi dan tugas mulia yang diemban oleh PT UN untuk menjadi sarana perlindungan hukum represif bagi warga negara terhadap tindakan melawan hukum yang dilakukan negara bukanlah tanpa kritik. Keberadaannya, seperti dikemukakan oleh Sunaryati Hartono, akan memunculkan hal-hal berikut. 1. Merupakan manifestasi dari falsafah individualisme sehingga bertentangan dengan Pancasila. 2. Merupakan pengawasan yang terlalu ketat terhadap kebijaksanaan lembaga-lembaga pemerintah sehingga akan menghambat jalannya pemerintah yang efektif dan efisien. 3. Menyulitkan pelaksanaan politik pemerintah, khususnya dalam hal pengambilan keputusan. Akan tetapi, kritik yang disampaikan terhadap keberadaan PT UN tersebut telah dielaborasi oleh Sunaryati Hartono sekaligus menjawab kritik-kritik yang diajukan seperti berikut, bahwa tidak perlu kita mengkaitkan secara langsung pengadaan peradilan administratif itu dengan filsafah individualisme semata-mata. Sebaliknya,
Pengadaan peradilan administrasi itu lebih merupakan salah satu tindakan pembaruan demi perbaikan pemerintah untuk kepentingan rakyat dan memperhatikan tujuan daripada peradilan administratif itu, yaitu supaya pemeliharaan keadilan dalam masyarakat, sebagai public service negara terhadap warga-warga negaranya, dapat ditingkatkan serta supaya keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan perseorangan dapat terjamin dengan sempurna. Kiranya pengadaan suatu sistem peradilan tata usaha negara tidaklah bertentangan dengan Pancasila, yang tidak hanya hendak mencapai keadilan sosial, tetapi secara khusus hendak mencapai keadilan sosial itu dengan berlandaskan asas peri kemanusiaan yang berketuhanan. Penggunaan peradilan administratif yang represif akan menyebabkan pemerintah atau dalam hal ini pejabat dan badan tata usaha negara menjadi sangat hati-hati. Akhirnya, justru mereka tidak berbuat apa-apa. Hal inilah yang menimbulkan kekhawatiran yang dikemukakan oleh para pengkritik. Pemahaman PT-UN sebagai alat kontrol represif benar-benar dijalankan secara ketat. Bukan tidak mungkin tekanan yang demikian kuat justru menimbulkan kontraproduktif. Pendapat ini dapat disesuaikan dengan pendapat Henry Fayol tentang makna pengawasan. Hal tersebut menekankan upaya untuk melakukan verifikasi atas segala proses agar selalu stabil serta menjaga agar tidak terjadi kelemahan dan kesalahan. Pendapat dari sisi para pengkritik ataupun pendukung PT-UN dapat dibenarkan semua jika menganut pendapat Ridwan. Menurutnya, PT-UN mempunyai sisi ganda, selain fungsi preventif, juga represif. Fungsi yang keras dari PT-UN memang ada pada fungsi yang kedua. Menurut Syahran Basah, hal itu memang ditujukan untuk melindungi dan mengayomi masyarakat dalam hal kepastian hukum. Hal demikian akan menjadi semacam ancaman bagi para pejabat administrator yang melakukan pelanggaran hukum administrasi. Namun, tentu saja bukan ancaman bagi administrator yang baik. Untuk dapat menempatkan PT-UN sebagai lembaga peradilan yang baik, memang harus didukung dengan peran dan pemahaman masyarakat. Artinya, masyarakat harus melihat peradilan administrasi benar-benar sebagai sarana untuk mencari keadilan atas sengketa administrasi dan pemanfaatannya pun digunakan bersifat obat terakhir. Masyarakat yang terlalu bernafsu untuk mengajukan gugatan hanya akan menyebabkan peradilan administrasi berubah peran. Tentu hal itu justru menimbulkan dampak terganggunya peran pemerintah. Sangat dirasakan suasana kedewasaan bernegara dan berpikir dalam memahami fungsi dan keberadaan PT-UN. Hal tersebut tentu akan sangat membantu pembentukan satu sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang paling penting, sistem tersebut mampu melayani kepentingan masyarakatnya. Asas-asas dalam peradilan tata usaha negara. Setiap sistem tentu bekerja dengan dasar-dasar filsafat yang melandasinya. Seperti juga dalam sistem peradilan, dasar filsafat atau asas-asas yang melandasi bekerjanya sistem peradilan tersebut menjadi acuan bagaimana kinerja sistem peradilan itu berjalan. Asas-asas itulah yang membedakan antara satu sistem peradilan dan peradilan lainnya. Demikian juga dengan PT-UN, sebagai suatu sistem, tentu bekerja atas dasar asas-asas yang menjadi latar belakang bekerjanya sistem PT-UN, baik yang sifatnya internal maupun eksternal, yakni asas-asas sistem PT-UN dalam hubungannya dengan penanganan sisi luar dari sistem tersebut. Asas eksternal dari PT-UN tentu bersinggungan dengan wilayah besar hukum administrasi negara. Oleh karena itu, PT-UN tentu bersinggungan dengan asas-asas yang mendasari pemerintahan yang baik, mengingat salah satu tujuan utama adanya peradilan administrasi memang untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik. Karena itu, asas-asas umum pemerintahan yang baik, disingkat AAUPB, menjadi dasar utama dalam bekerjanya PT-UN. Menurut Krince Leroy, asas-asas umum pemerintahan yang baik, AAUPB ini, meliputi, 1. Asas kepastian hukum, Principle of Legal Security. 2. Asas keseimbangan, Principle of Proportionality. 3. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan, Principle of Equality. 4. Asas bertindak cermat, Principle of Carefulness. 5. Asas motivasi dalam setiap keputusan, Principle of Motivation. 6. Asas larangan mencampur-adukan kewenangan, Principle of Non-Misuse of Competence. 7. Asas permainan yang layak, Principle of Fair Play. 8. Asas keadilan atau kewajaran, Principle of Reasonable or Prohibition of Arbitrariness. 9. Asas menanggapi penghargaan yang wajar, Principle of Meeting Raised Expectation. 10. Asas meniadakan akibat keputusan yang batal, Principle of Undoing the Consequences of Annulled Decision. 11. Asas perlindungan atas pandangan, cara, hidup pribadi, Principle of Protecting the Personal Way of Life. Melengkapi pendapat di atas, Kuncoro Purbopranoto menambahkan pendapat Krince Leroy dengan 2 asas lagi. 1. Asas kebijaksanaan,
Principle of Sapienly. 2. Asas penyelenggaraan kepentingan umum, Principle of Public Service. Di samping asas-asas yang bersifat eksternal, PT UN juga dipengaruhi oleh asas-asas yang bersifat internal. Asas-asas internal yang mendasari bekerjanya sistem pada peradilan tata usaha negara, menurut Marbun, meliputi 1. Asas Negara Hukum Indonesia, 2. Asas Demokrasi, 3. Asas Kekeluargaan, 4. Asas Serasi, Seimbang, dan Selaras, 5. Asas Persamaan di Hadapan Hukum, 6. Asas Peradilan Netral, 7. Asas Sederhana, Cepat, Adil, Mudah, dan Murah, 8. Asas Kesatuan Beracara, 9. Asas Keterbukaan Persidangan, 10. Asas Musyawarah dan Perdamaian, 11. Asas Hakim Aktif, 12. Asas Pembuktian Bebas, 13. Asas Audiet Alteram Partem, 14. Asas Het Vermoeden van Rekat Melayait atau Asas Presumptio Iastae Causa, 15. Asas Pemeriksaan Segi Rehmatayait dan Larangan Pemeriksaan Segi Dulmatayait, 16. Asas Pengujian Ekstang, 17. Asas Kompensasi atau Asas Onjeliket Kompentati, 18. Asas Hak Uji Material, 19. Asas Ultra Petita, 20. Asas Putusan Bersifat Erga Omnes. Negara hukum diartikan bahwa eksistensi dari peradilan tata usaha negara merupakan konsekuensi logis dari keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum. Sebagai negara hukum, kewajiban negara untuk memberikan dan menyediakan sarana perlindungan hukum bagi warga negaranya dari tindakan aparat pemerintahan. Salah satu perwujudan perlindungan yang diberikan negara kepada rakyat tersebut dilakukan melalui penyediaan lembaga peradilan tata usaha negara. Pemaknaan asas negara hukum ini mengandung maksud bahwa PT UN sebagai lembaga hukum hanya bekerja dalam wilayah atau koridor hukum sehingga cara pandang yang berkembang dalam PT UN hanyalah cara pandang dari sisi hukum, bukan cara pandang lainnya, seperti cara pandang berdasarkan sisi politik. Hakim PT UN tentu bekerja dengan mendasarkan nilai-nilai hukum khususnya dalam menilai suatu keputusan tata usaha negara yang disengketakan, apakah bertentangan dengan hukum atau tidak. Hakim PT UN tentu tidak boleh menggunakan parameter selain hukum untuk menilai dan menguji keputusan tata usaha negara yang disengketakan, seperti menggunakan parameter politik atau ekonomi. Hal demikian tentu sudah keluar dari fungsi utama PT UN sebagai institusi penegak hukum administrasi negara. Dalam kerangka negara hukum, segala tindakan aparat pemerintah di bidang penerbitan produk keputusan tidak saja diuji dari sisi normatif formal belaka, tetapi juga sisi substansinya. Peradilan administrasi dapat menilai sisi substansi ini dengan menggunakan parameter asas-asas umum pemerintahan yang baik, disingkat AAUPB. Keputusan tata usaha negara yang disengketakan tentu harus diuji berdasarkan prinsip-prinsip dasar pembuatan keputusan yang baik. Itulah materi topik ke-39 Hukum Administrasi Negara. Channel ini sangat membantu para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia dan masyarakat umum. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.